Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Yang mana tahun 2024 menjadi saksi akan berbagai peristiwa ekonomi. Mulai dari pemangkasan anggaran makan bergizi gratis hingga melemahnya sektor industri yang memicu gelombang PHK. Dan untuk informasinya kami rangkum dalam kaleidoskop berikut ini. Program makan bergizi gratis yang disebutkan sebesar Rp15.000 per porsi per anak kini dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi per anak. Presiden Prabowo Subianto menyebut keputusan ini diambil setelah pemerintah melihat data keluarga menengah ke bawah yang rata-rata memiliki 3 hingga 4 anak. Presiden Prabowo pun menegaskan paket makanan dengan harga Rp10.000 dinilai sudah cukup layak dan bergizi. Rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung. Untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3 sampai 4. Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal rata-rata bisa Rp30.000 per hari. Ini kalau 1 bulan ini bisa 2,7 juta. Jadi kalau ini semua dengan bantuan bansos dan perlindungan sosial lainnya, termasuk PKH ya, dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh, saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per porsi merupakan harga rata-rata dari hasil uji coba awal selama 11 bulan di wilayah Pulau Jawa. Hingga saat ini, alokasi anggaran makan bergizi gratis yang sudah ditetapkan dalam APBN masih di angka Rp71 triliun. Dadan menegaskan dalam pembiayaan makan bergizi gratis, pemerintah tidak membeli paket makanan, melainkan membayar bahan baku makanan. Program makan bergizi gratis adalah program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak Pilpres 2024. Program ini menyasar anak-anak dan ibu hamil untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di tahun 2024, publik dikejutkan dengan kabar dari raksasa tekstil Indonesia, PT Sri Rejeki Eastman Tbk atau Sritex, bangkrut. Perusahaan tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah itu dinyatakan pilot berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A khusus Jawa Tengah. Melihat hal itu, negara segera melakukan langkah positif dengan melibatkan 4 kementerian. Fokus pemerintah terhadap kasus Sritex adalah menghapus risiko pemutusan hubungan kerja bagi para tenaga kerja pabrik tekstil itu, bukan semata menguntungkan pihak swasta. Meski demikian, pemerintah tidak menyiapkan dana khusus atau bailout untuk menyelamatkan Sritex, termasuk untuk mengambil alih. Dalam raker bersama DPR RI, Menaker Yasirli mengungkapkan bahwa upaya penyelamatan Sritex akan dilakukan dengan berbagai cara. Opsi pertama adalah dengan merevisi kebijakan yang melonggarkan barang impor ke dalam negeri. Aturan saat ini menurut Yasirli telah membuka keran impor sehingga memukul industri tekstil domestik.
Opsi kedua adalah mempercepat proses mediasi antara kurator dan manajemen Sritex. Ya produksi kalau memang itu harus berjalan. Nah, dan itu kan semuanya itu nanti harus melalui kurator ya. Jadi produksi harus berjalan, kemudian tenaga kerjanya, ya hak-hak pekerjanya itu, hak-hak normatif pekerja itu juga harus. Jadi tenang aja, nggak usah terlalu terlalu khawatir. Pihak Sritex sendiri tidak tinggal diam. Mereka melakukan langkah hukum, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pilot sebagai bentuk upaya penyelamatan Sritex dan ribuan karyawannya. Sebelumnya, PN Niaga Semarang resmi menyatakan Sritex Pilot. Dalam putusan tersebut, Sritex telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PT Indo Barat Rayon selaku pemohon berdasarkan putusan homologis. Pilotnya Sritex merupakan puncak gunung es dari melemahnya sektor usaha Indonesia. Indeks Manufaktur Indonesia yang tercatat dalam Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur yang dirilis S&P Global mencatatkan kontraksi selama 5 bulan berturut-turut. Hal ini menunjukkan adanya penurunan permintaan yang mengakibatkan produksi turun sehingga belanja bahan baku pun menurun. Kondisi ini pun menyebabkan gelombang PHK besar-besaran, di mana Kementerian Tenaga Kerja mencatat hingga November lebih dari 64.000 orang terkena PHK. Angka ini pun diprediksi lebih rendah dari jumlah kasus PHK secara keseluruhan, karena Kemenaker hanya mencatat kasus PHK yang terlaporkan. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo pun khawatir apabila tidak ada perubahan atau kebijakan signifikan, pelemahan sektor usaha di tahun 2025 masih akan berlanjut dan bisa memicu gelombang PHK yang lebih besar lagi.